Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Saat Siska sudah menikah dengan Leo namun meminta cerai, dan Monik menasihati Siska, jodoh tidak ada yang tahu, dan Siska tidak mencintai Leo. Leo melakukan ini demi Siska agar Helmi tidak mengganggu lagi. Monik meminta Leo dan Joni untuk tenang, dan masalah Marissa, Leo akan menasihati semua. Monik akan menceritakan semua kepada Ibu Marissa. Ibu Monik meminta Leo untuk membahagiakan Siska dan jangan menyakiti Siska. Pak Sidik, Reta bertemu dengan Ibu Marissa dan mengingatkan bahwa Leo sudah dapat wisuda serta lulus. Marissa menginginkan Leo melanjutkan kuliahnya lagi untuk mengambil spesialis. Ibu Marissa dan Reta ingin membuat surprise untuk Leo. Siska teringat akan ucapan Helmi dan teringat Helmi, di mana Helmi, Siska merasakan semua karena ini semua berawal dari Diki papanya. Saat di jalan, Siska mendengarkan azan dan Siska langsung melaksanakan sholat. Tiba-tiba ibu-ibu menanyakan Siska, apakah kamu baik-baik saja? Dan ibu tersebut menasihati Siska agar Siska selalu kuat. Siska pun menceritakan ia menikah dipaksa. Sejatinya tidak ada pernikahan yang sempurna, ujar ibu-ibu tersebut. Pasti ada ujian, dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat ridhonya, dan Allah tidak menyukai perceraian. Di lain sisi, Arnas resah dengan Helmi karena mengapa belum pulang, dan Arnas mencoba menelpon Helmi namun Helmi tidak diangkat. Kori pun datang dan menanyakan Helmi di mana. Bu Arnas menceritakan bahwa menantu yang direstui adalah Kori. Kori dan Arnas khawatir dengan Helmi. Arnas dan Kori akan mencari Helmi. Tiba-tiba di pintu keluar, Diki datang dan menceritakan bahwa Helmi sudah mati. Dan Diki marah besar dengan Kori dan Arnas. Diki memberikan kesempatan untuk tinggal semalam dan besok kalian akan tinggal di jalan. Ucap Diki, karena kalian adalah sampah. Kori dan Arnas mencari Helmi, dan Helmi terkapar tidak berdaya di pinggir sungai. Helmi terkapar dan minta pertolongan. Ia berusaha untuk berdiri karena kaki dan tangannya patah. Helmi tidak ingin mati di sini, ucap Helmi. Bu Arnas dan Kori sampai di tempat di mana penyekapan Siska. Kori menasihati Bu Arnas. Dua orang bodyguard menjelaskan bahwa Siska menikah dengan Leo. Dan tiba-tiba Bu Arnas marah besar. Helmi berusaha untuk bangkit dari rasa sakit. Di lain sisi, Siska meminta petunjuk dan berdoa setelah sudah menjadi istri Leo. Arnas menelpon Siska dan memarahi Siska. Siska pun shock setelah Bu Arnas menelpon dan Siska pun mengkhawatirkan Helmi. Bu Marissa dan Reta menyiapkan surprise untuk Leo, bahwa Leo akan lulus dan akan diwisuda. Leo pun membawa Bu Monik dan Joni. Bu Monik menceritakan bahwa Leo dan Siska sudah sah menjadi suami dan istri. Marissa dan Reta pun shock dan kaget. Marissa marah kepada Bu Monik dan Joni bahwa Bu Monik dan keluarganya akan hanya menumpang dalam hidup Leo.
Bu Marisa meminta pernikahannya dibatalkan kepada Leo, namun Leo menolak dan membantah kepada ibunya Marisa. Bu Marisa kecewa dengan Leo karena sudah tidak nurut kepada ibunya. Karena Leo sudah mengorbankan masa depanmu dan semua pada orang tidak mencintai dan semuanya pada orang yang tidak mencintai kamu, ucap Marisa. Bu Monik meminta Bu Marisa biar mereka menjalani pernikahannya, jangan diganggu. Namun dibantah dan ditolak oleh Bu Marisa. Dan Bu Marisa bilang kepada Leo, kamu pilih ibu atau Siska. Jika kamu memilih Siska, keluar dari rumah ini. Ibu Marisa meminta Monik, anggap kita tidak pernah bersahabat dan tidak pernah ketemu, ucap Ibu Marisa. Bu Marisa mengusir Leo, Johnny, dan Ibu Monik. Bu Marisa sangat kecewa kepada Leo dan semuanya. Leo meminta maaf kepada Johnny, kepada Bu Monik, bahwa perlakuan ibunya. Saat Leo ingin menumpang tidur di rumah Ardan, namun dicegah oleh Ibu Monik agar Leo tinggal di rumah kontrakan karena Leo sudah syah menjadi suaminya Siska. Johnny ingin ketemu dengan papanya Diki dan ingin memberitahu bahwa Siska dan Leo sudah menikah dengan sah. Bu Anas tiba-tiba menampar Siska dan Bu Anas menanyakan kepada Siska di mana Helmi. Dan Bu Anas pun marah pada Siska. Siska tak tahu di mana Helmi. Kori merasa khawatir jika sampai Bu Anas tahu bahwa Kori yang memberitahu Leo. Bu Anas tidak peduli masuk penjara. Semua akan dilakukan oleh Bu Anas demi membalas dendam. Bu Anas pun shock dan Siska mengkhawatirkan Helmi. Johnny kaget setelah mengetahui bahwa Helmi telah dibuang ke jurang. Dan semua rencana papanya Diki akan merampas semua harta Helmi. Leo panik saat Siska belum pulang. Dan Johnny menceritakan bahwa Helmi dijatuhkan ke jurang. Namun Siska mendengarkan semua percakapan Leo dan Johnny lewat telepon. Leo diminta jujur oleh Siska. Siska meminta Leo jujur. Dan Leo diminta Siska untuk tenang. Leo menceritakan bahwa Leo sudah diusir oleh mamahnya. Siska merasa sedih dan kecewa. Masalah datang terus-terusan. Johnny pun kaget, shock, dan bingung jika Siska mendengar percakapan Leo dan Johnny. Siska mengkhawatirkan Helmi dan teringat dengan Helmi. Siska takut Helmi meninggal. Siska sangat kecewa dan tidak ingin Helmi pergi. Leo mengetahui bahwa Siska masih mencintai Helmi. Leo akan menunjukkan kepada Siska bahwa ia akan menjadi lelaki yang terbaik. Siska mencari Helmi dan Siska pun terjatuh ke jurang. Siska menemui Helmi dalam keadaan terluka parah. Siska sangat sedih melihat keadaan Helmi. Helmi sangat berterima kasih kepada Siska. Dan Siska tak ingin Helmi meninggalkannya sendiri. Namun semua dalam mimpinya Siska ya sahabat. Siska pun terbangun dalam mimpi dan Siska yakin bahwa Helmi masih hidup. Siska mendapat pesan dari Bu Arnas dan Bu Arnas mengirimkan pesan kepada Siska yang berisi kembalikanlah Helmi atau aku akan menghancurkan keluargamu, ucap Bu Arnas. Johnny dan Diki membawa anak buahnya ke rumah Bu Arnas untuk mengambil semua harta Helmi. Tiba-tiba Mauren datang dan Diki serta Johnny pun kaget bahwa yang keluar adalah Mauren. Johnny pun shock
setelah Mauren menceritakan bahwa Mauren adalah adiknya Helmi dan Valen, serta Bu Arnas adalah ibunya. Namun Diki akan tetap menghabisi semua. Namun Joni meminta kepada papahnya, Diki dan anak buahnya tidak menghabisi Mauren, karena cukup Joni aja yang akan menghabisi. Di lain sisi, Mauren memanggil semua anak buahnya yang cukup banyak, dan Diki kalah jumlah. Jika ingin melawannya, anak buah Diki pun menceritakan, "Bos, kita kalah jumlah, lebih baik kita pergi." Diki pun pergi bersama semua anak buahnya. Joni sangat kecewa dengan Mauren. Di lain sisi, Siska terus teringat dengan Helmi. Walaupun Siska sudah disakiti dan walaupun Siska sudah menjadi istrinya Leo, namun Siska tetap mencintai Helmi dan tak bisa jauh dari Helmi. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.